Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Disdik Jabar, ketemu lagi bersama saya Rofi Akbar di Sapa Disdik. Seperti biasa, saya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang keren-keren, yang bukan kaleng-kaleng, oke ya. Dan di bulan Desember ini masih dalam rangkaian Hakordia, Wargi Disdik ya. Hari Anti Korupsi Sedunia, itu diperingati biasanya tanggal 9 Desember. Dan Indonesia sendiri mengusung tema komitmen bersama berantas korupsi untuk Indonesia maju. Nah, itu diturunkan di daerah-daerah, di provinsi-provinsi melalui OPD dan dalam konteks kami Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga memiliki tema yang keren juga ya. Kata kuncinya integritas. Menciptakan lingkungan sekolah yang berintegritas. Karena ada kata-kata sekolah, maka saya sudah mengundang guru-guru hebat nih di sini di studio Sapa Disdik dari Jalan Rajiman, Bandung. Ada Ibu Yani Heriani, MMPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK 9 Bandung. Apa kabar Bu? Ya, Damang? Alhamdulillah sehat. Kita baru ketemu ya? Senang bisa bertemu dengan Kang Rofi pagi Kepala ini. Sekolah SMKN 9 Bandung, Wargi Disdik. Dan ada juga Kang, saya nyebutnya Kakang aja. Siap, saya kakaknya masih muda ya. Masih muda. Kang Rizky Muhammad Subagja, betul ya, SPD GR MTR IP. Saya penasaran sebenarnya namanya ini, gelarnya. Beliau ini Wargi Disdik, Kang Rizky adalah penyuluh anti korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat. Wah, sip lah. Kita akan ngobrol bersama dua narasumber saat ini. Dan saya langsung aja ke Ibu Yuni dulu deh kalau gitu ya. Yani. Desember. Oh, Ibu Yani, maaf Bu. Ibu Yani. Iya. Bu Yani, di peringatan ya Hari Korupsi di SMK 9 itu ngapain? Nah, terkait dengan kegiatan perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia kemarin, itu sesuai dengan karakter yang harus dikembangkan di di integritas itu kan ada 9 karakter yang mesti dikembangkan ya. 9 karakter. Ada kejujuran, ada keadilan, ada kepedulian dan seterusnya. Dan diantaranya adalah yang terpenting adalah kesederhanaan, pola hidup sederhana. Yang itu udah dilupakan sama anak-anak zaman sekarang. Bentuk sederhana, upami di bahasa Sunda mah naonnya sederhana teh. Apa ya? Bersahaja. Bersahaja ya. Nah, itu yang kadang dilupakan. Sehingga ketika kita mendengar kata merayakan, itu biasanya dirayakan secara besar-besaran gitu kan. Terus lebih ke celebration gitu. Nah, karena inti dari karakter yang ingin dikembangkan adalah sederhana. Kemudian kita juga melihat kondisi sekarang itu anak-anak senangnya menggunakan IT apa segala macam. Sehingga yang kita lakukan pertama ya tentu saja untuk penghormatan upacara gitu ya. Kemudian anak-anak rame-rame memasang Twibbon gitu ya, dengan Twibbon anti korupsi sedunia. Kemudian juga ada sedikit lomba-lomba yang dilaksanakan di sekolah, tetapi terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu. Karena ya di sekolah kan mesti kita berpikirnya tidak boleh terlalu banyak mengganggu kegiatan KBM gitu ya. Sehingga kegiatan-kegiatan itu diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan perayaan yang lain. Nah, Kang Rizky, saya sekarang geser sedikit ke Kang Rizky. Bagaimana nih relevansinya tema besar kita kan yang di nasional ya, komitmen bersama berantas korupsi untuk Indonesia maju. Itu relevansi dalam tataran sekolah itu gimana nih mengaitkannya gitu, Kang Rizky? Oke, ini luar biasa ya. Indonesia ini ada upaya untuk bisa lebih baik lagi, Kang Rofi ya. Wah, saya juga optimis itu. Jadi tema ini, peringatan ini tentunya jangan sebatas seremonial semata. Gitu. Jadi diharapkan ini sebagai evaluasi diri kita untuk bisa jadi lebih baik lagi. Tentunya tema tersebut sangat relevan dengan kami di sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah tentu sangat relevan sekali. Baik kegiatan dari kokurikuler, ekstrakurikuler maupun intrakurikulernya. Jadi disitulah bagaimana penanaman pembiasaan 9 nilai integritas. Atau kita singkat dengan berjumpa di kertas. Wah, apa aja tuh? Berjumpa di kertas tuh gimana nih? Kasih tahu nggak ya? Oke. Berjumpa di kertas ini singkatan ya, akronim. Biar gampang diingat. Berjumpa di kertas. Ya, betul. Berjumpa di kertas ini akronimnya pertama itu adalah berani. Berani. Jadi kita tuh harus kudu wani gitu ya. Gitu kita berani. Lalu berikutnya jujur. Jujurlah padaku ya. Nggak dilebihin, nggak dikurang-kurangin gitu loh. Jadi apa adanya, bukan apa
bukan ada apanya, bukan. Gitu ya. Berani, jujur, lalu berikutnya mandiri. Bukan mandiri sendiri, bukan ya. Jadi mandiri tuh nggak tergantung pada orang lain, tapi kita itu harus sosial gitu ya. Kemandirian lebih penting. Lalu berikutnya peduli. Care. Jadi kita care itu bukan ke istri atau suami ataupun ke pacar, bukan, tapi care tuh untuk semua bangsa. Jadi harus peduli gitu ya. Lalu berikutnya adil. Adil itu adil ya. Adil di sini kan tentunya bukan semuanya sama secara nominal. Dikasih 50 ribu itu bukan adil ya. Tapi itu mah tidak adil. Tapi kunci adil itu adalah ada satu kunci adalah needs, kebutuhan, proporsional. Okay. Lalu berikutnya disiplin. Nah, disiplin ini benar-benar tepat waktu. Alhamdulillah kita tepat waktu ya. Kita briefing, alhamdulillah dengan lancar, kita selamat di sini ya. Lalu berikutnya kerja keras. Bukan kerja keras doang, tapi harus kerja cerdas dan kerja ikhlas gitu. Ditambahkan itu ya. Lalu berikutnya terakhir adalah tanggung jawab. Saya sebagai guru ya minimal saya harus bisa menggugu dan tiru gitu ya. Jadi seorang guru luar biasa, sangat mulia sekali profesi guru itu ya. Ibu ya, luar biasa. Tanggung jawab udah cukup ya. Nah tentunya kunci utama adalah membiasakan 9 nilai integritas itu, Kang Rofi. Betul. Nah itu Bu, dalam menerapkan 9 nilai integritas tadi di sekolah, kan guru ini krusial ya. Bagaimana guru menjadi role model lah gitu ya bagi sesama rekan sejawat, bagi murid dan seterusnya, bagaimana yang diterapkan di sekolah itu? Ini satu challenge sebenarnya ya, karena di sekolah itu kan satu komunitas yang tentu saja heterogen banget gitu. Jadi latar belakangnya berbeda-beda, kemudian ada yang memiliki idealisme, ada juga yang sudah yang kurang gitu ya. Nah, jadi tentu dari berbagai sisi kita harus melakukan. Yang pertama tentu saja kalau di bagaimana kita membangun zona integritas kan ada tahapan-tahapan ya. Ada 6 bidang yang harus kita kembangkan. Ada agent, ada agen perubahannya, kemudian bagaimana tata kelolanya gitu, dan banyak banget ya yang lain. Nah sehingga ketika kita ingin membuat komunitas itu menjadi lebih baik, tentu harus yang pertama itu dari pucuk pimpinannya dulu. Dari kebijakan-kebijakan yang dibuat. Bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada nilai-nilai integritas ini untuk bisa berdiri di sekolah. Gitu. Kalau dari tim penyuluh ada program khusus nggak sih Pak buat guru-guru atau buat sekolah gitu dalam membangun tadi integritas itu Pak? Oke. Untuk membangun integritas ini kami penyuluh ini untuk mengajak ya, apalagi saya untuk bisa mendiseminasikan ke rekan guru saya di MGMP khususnya ya. Saya kebetulan memegang ketua MGMP PKN di SMK Kabupaten Subang ini. Tentunya saya untuk mengajak itu untuk rekan-rekan minimalnya kita itu melakukan penyuluhan. Ya, minimalnya kita tuh sadar dulu gitu bahwa bahaya korupsi itu luar biasa. Jadi korupsi bukan sebatas uang, tapi kita kedisiplinan itu adalah bagian dari integritasnya. Jadi luar biasa. Jadi korupsi itu bukan diidentik dengan uang saja, tapi kedisiplinan, keterlambatan itu bagian dari hal tersebut gitu. Jadi programnya ini kami mengajak ya semua rekan guru ini untuk bisa berbagi praktik baik mengenai tentang nilai-nilai anti korupsi itu, 9 nilai itu. Lalu berikutnya kalau di sekolah kami ini adanya program Latdastar itu. Latihan dasar ketarunaan. Yang dilakukan selama 3 bulan dengan semi militer. Ya, ngikutin Pak Prabowo ya. Iya dong. Sekelas menteri kita mengikuti. Jadi sebelum ada Prabowo seperti itu, kami udah melakukan. Kita udah maju ke depan. Yamaha ya selalu mungkin gitu. Tapi bukan iklan, bukan ya. Bukan. Enggak disponsor itu ya. Di pendidikan latihan selama 3 bulan itu apa yang ada kaitannya dengan integritas itu? Jelas. Kita melibatkan stakeholder ya. Di situ TNI Polri ikut terlibat langsung. Saya sebagai guru PKN sampai ke penyuluh pun di sana berbagi praktik baik bagaimana dengan permainan 9 nilai integritas itu, bagaimana kedisiplinan di situ diajarkan, pendidikan jasmani, bela negara di situ termasuk juga. Jadi luar biasa di situ dengan Latdastar, program khusus kami di Kabupaten Subang di SMK negeri. Seperti itu. Lalu berikutnya adanya pencanangan kemarin ya. 9 Desember ya Ibu ya. Kang Rofi waktu itu kan kita komitmen bersama Sivitas Akademika SMKN Cijame waktu itu melakukan tandatanganan fakta integritas. Nah ini komitmen awal kami untuk selanjutnya untuk ada follow up berikutnya untuk bisa adanya program khusus untuk tentang nilai integritas itu. Itulah ajakan kami ya. Berawal dari hal sederhana oleh kita dan lakukan sekarang mumpung kita masih ada umur. Praktek gitu. Baik. Di sekolah Ibu juga sama gitu ya?
praktek baik yang dibangun di sana. Ya, jadi sebenarnya Kang Rofi, kalau kita berbicara tentang tadi ya yang disampaikan bagaimana membangun komunitas yang berintegritas di sekolah, sebenarnya dari Disdik sendiri itu sudah banyak langkah yang dilakukan. Jadi sudah 3 tahun ya kalau saya nggak salah, dari tahun 2021 atau 2022 itu sudah dilakukan pelatihan bagaimana melatih kepala sekolah untuk berintegritas. Itu bekerja sama dengan BPSDM. Jadi udah banyak banget sebenarnya di Jawa Barat ini kepala sekolah yang sudah dilatih untuk itu. Gitu. Kasih contoh praktek apa nih Bu yang mencerminkan itu bahwa itu suatu tindakan yang berintegritas gitu. Banyak banget sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Kang Rizky. Jadi dari hal-hal yang dasar bahwa yang namanya korupsi itu bukan hanya sekedar uang, tetapi juga dari tindakan-tindakan kita sehari-hari. Kita menyebutnya sebagai tindakan koruptif. Contoh misalnya, contohnya gimana tuh Bu? Ada guru memanipulasi nilai. Kemudian ada orang tua siswa yang datang ke wali kelas bawa kado lah gitu ya pada saat pembagian raport. Nah ini kan sebenarnya udah benih-benih bibit-bibit ada gratifikasi di situ. Meskipun mungkin dikemas gitu bahwa ini adalah sebagai bentuk kepedulian. Tapi guru berhak menolak gitu ya kalau gitu? Seharusnya menolak, seharusnya menolak karena di kita kan ada kita memberikan layanan itu, yaitu layanan yang harus kita berikan. Jadi tanpa harus ada embel-embel yang lain gitu. Nah itu kan hal kecil sebenarnya yang dianggap ini mah perhatian, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah untuk menolak yang kecil-kecil itu yang diberikan secara ramah yang kita nggak sadar, itu sebenarnya sesuatu gitu yang butuh komitmen ya. Butuh komitmen. Jadi dimulainya dari situ aja, dari yang kecil-kecil dulu. Betul. Mesti yang gede-gede. Ya semoga di sivitas korps guru gitu ya, kemudian di manajemen sekolah juga sudah sama-sama nih komitmennya gitu kan untuk membangun zona integritas tadi. Nah sekarang kita geser ke murid-murid nih Bu ya, ke siswa gitu ya. Sebetulnya kalau dari siswanya sendiri gitu ya, apa sih sebenarnya yang bisa diberikan oleh kontribusi lah siswa dalam yuk sama-sama nih kata sekolah gitu ya, bangun nih anti korupsi, integritas, jujur, bersahaja dan seterusnya. Kalau dari siswa, apa yang bisa dilakukan oleh siswa Bu untuk itu? Sebenarnya siswa itu kan subjek pendidikan ya. Jadi mereka yang ketika mereka masuk ke sebuah sekolah itu mereka yang harus berubah segala macam. Nah sebenarnya guru-guru itu kan hanya memberikan stimulan aja. Nah contoh lah kan di sekolah itu kan ada namanya pendidikan anti korupsi ya, yang itu ada di kurikulumnya, kemudian diintegrasikan di setiap mata pelajaran. Yang terutama sebagai penggeraknya tentu guru PPKN dan guru agama ya PAI. Tetapi sebenarnya di mata pelajaran lain pun itu bisa dilakukan. Contoh di pelajaran bahasa, bagaimana seorang guru mencari teks yang hubungannya ada dengan tindakan-tindakan anti korupsi dan seterusnya. Tetapi guru tidak menyuapi anak seperti begitu saja, tetapi dia memberikan anak stimulan. Kamu baca teks ini, menurut kamu gimana? Kalau kamu menjadi ini seperti apa? Menurut kamu ini satu hal yang baik atau enggak? Nah jadi critical thinkingnya anak dibangun gitu loh. Sehingga di dalam keseharian anak-anak akan memperlihatkan itu. Itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi tidak secara langsung menyatakan ini begini, tetapi secara tidak langsung kita menyampaikan nilai-nilai itu melalui berbagai macam cara. Nah, yang paling sering menonjol itu di sekolah itu kan ada namanya kegiatan OSIS ya. Ada OSIS, ada kegiatan ekstrakurikuler. Juga, betul. Mereka itu biasanya membuat kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, dari situ saya pribadi ini mungkin nggak tahu ya kepala sekolah yang lain. Ketika anak datang biasanya diantar sama wakil kepala sekolah nih mau ada kegiatan ini. Saya biasanya menghindari berbicara dengan wakil kepala sekolah. Kenapa Bu? Saya berbicaranya dengan anak gitu. Kan itu inisiasi dari anak. Kemudian saya tanya ketika dia membuat proposal, kemudian saya tanya ini kenapa harus begini. Terus nanti realisasinya mau seperti apa, teknisnya seperti apa. Nah dengan cara seperti itu saya betul-betul yakin bahwa semua kegiatan yang ada di kegiatan OSIS itu inisiasi mereka. Dan setelah dengan saya menanya seperti itu, mereka akan berpikir, si ibu nanya ini berarti nanti kita harus begini, harus begini. Tanpa kita harus menyampaikan. Kamu nanti harus begini ya, tanpa kita harus menyampaikan seperti itu. Nah jadi hal-hal seperti itu mungkin yang saya coba bangun. Sehingga setiap anak itu ketika selesai kegiatan dia akan datang lagi. Bu, terima kasih kemarin kegiatan kita sudah berlangsung lancar. Laporannya ini.
Terus kesulitannya begini loh Bu, nanti kalau kegiatan berikutnya mungkin kami akan menghindari ini. Itu datangnya semua dari siswa gitu. Jadi secara tidak langsung juga Ibu sudah membangun integritas mereka Bu ya, tanpa harus disuruh-suruh gitu. Tanpa harus disampaikan. Jadi bangun tumbuh dari dirinya sendiri gitu kan ya. Kalau Kang Rizky melihatnya bagaimana? Sebagai pengajar juga kan gitu kan, selain penyuluh anti korupsi terkait dengan siswa ini gitu. Karena kan siswa ini wah sangat luar biasa ya. Siap Kang Rofi. Gimana Kang? Oh gini, kalau misalkan mengenai siswa ini, berbicara siswa mengenai pembiasaan ya, nilai integritas ini tentunya sangat penting gitu. Sangat penting. Kenapa pentingnya? Satu adalah yang paling utama dan pokok adalah karakter. Karakter ya. Jadi tentunya nilai integritas ini siswa ini untuk bisa dilatih hard skill dan soft skillnya, bukan sebatas pinter doang ya, ataupun rajin doang, tapi adalah bagaimana dia itu apeksi. Apeksi adalah bagaimana kita itu sikapnya paling penting utama. Kalau praktik baik saya ini bagaimana sebagai seorang guru PKN, saya khususnya sebagai penyuluh anti korupsi juga membiasakan meneladani gitu ya, sebagai teladan. Sebelum saya menyuruh ke anak-anak didik, saya dulu yang jadi terus teladan. Kita bisa bicara ke anak untuk tidak boleh terlambat, tapi kita ini terlambat. Nah itu adalah nihil, nol. Nah saya nggak mau seperti itu, saya selalu terapkan keteladanan. Jadi sangat penting sekali untuk nilai integritas pada siswa ini, melatih kepemimpinan. Ya sebagai siswa ini kan calon pemimpin yang akan menggantikan kita semuanya. Barangkali nanti 20 tahun ke depan siswa ini yang akan menggantikan kita semua. Kepemimpinan hard skillnya tidak cukup pintarnya saja, tahu kompetensinya saja, tapi adalah tahu sikapnya. Yang paling penting adalah gimana caranya pembiasaan 9 nilai integritas itu. Yang tadi udah dikonotasikan ya, atau di simple yaitu adalah berjumpa di kertas. Nah itu dia. Jadi biar gampang ya, berjumpa di kertas ya. Nah jadi seperti itu sangat penting sekali, dan sikap siswanya utama dan paling utama pokoknya adalah karakter itu. Iya betul. Nah dari semuanya ini mungkin bisa Ibu dulu atau Kang dulu, tantangan terbesar Bu ya yang dihadapi oleh sekolah gitu, atau mungkin oleh tim penyuluh sendiri dalam membangun integritas baik ya di sivitas gurunya sendiri maupun di siswa itu apa Bu sebenarnya menurut Ibu tantangan yang sebenarnya challenging banget dan menarik gitu sebenarnya, seru gitu. Apa nih Bu? Mungkin ini cukup berat untuk dilewati gitu kan? Karena yang namanya komunitas sekolah itu kan tidak hanya orang dalam sekolah, bukan hanya guru, bukan hanya pegawai, bukan hanya siswa, tetapi juga ada orang luar, ada orang tua. Yang orang tua tuh beda-beda banget. Beda-beda banget. Dan sebenarnya challenge yang terberat tuh di situ. Ketika kita mulai membangun, tetapi kemudian di rumahnya atau di lingkungan keluarganya juga tidak seperti itu. Nah itu agak sulit gitu buat kita. Tetapi ya kita lakukan misalnya melalui berbagai macam event ya, kayak kemarin kita ngadain kegiatan event parenting di sekolah, kemudian kita undang mereka, menyamakan persepsi antara apa yang diinginkan oleh sekolah dengan yang dilakukan oleh mereka di rumah. Karena walau bagaimanapun sekolah kan sebenarnya ketitipan ya. Tugas utama pendidikannya itu kan sebenarnya ada di rumah gitu, tetapi dititipkanlah ke sekolah. Nah itu yang membuat challenge yang paling berat itu sebenarnya ada di situ. Pengkondisian di sekolah, tapi ketika siswa udah pulang sekolah berbeda ceritanya. Bisa ambiar lagi atau semakin menguat kita tidak tahu ya gitu. Kalau di Kang Rizky bagaimana ngeliatnya? Kalau saya ada 4, Kang Rofi ya. Yang pertama ini pengaruh dari sosial budaya. Jadi udah bener-bener udah jadi budaya yang jelek itu. Udah biasa telat itu. Bapak ibunya juga telat. Kearifan lokal. Itu kearifan lokal yang jorok itu. Harus dihapuskan itu. Sampai akar-akarnya, sampai mati dia itu. Nah itu tadi ya, sosial budaya udah terbiasa itu ya. Jadi budaya permisifnya masih ada. Nah, ini sulit ya. Karena kan kalau bener gak sih kan kalau kata sosiologi satu generasi itu baru 20 tahun kurang lebih ya. Betul. Nah 20 tahun yang lalu kan sudah ada ya terlambat, mencontek. Sekarang masih ada juga. Berarti budaya satu generasi itu. Nah, itu gimana melihatnya? Tantangannya sosial budaya akhirnya kan ke sana. Betul. Kalau Ibu atau Kang bisa cerita nggak ada kisah nggak di sekolah atau mungkin yang pengalaman Kang yang wah ini inspiratif banget, baik itu dari siswa atau dari guru yang ini betul-betul memberikan inspirasi bagi banyak orang, bahwa ini loh integritas tuh kayak gini loh misalnya kayak gitu. Ada nggak ceritanya bisa di share ke wargi Disdik Jabar? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi tantangan yang pertama pengaruh sosial budaya. Sebenarnya lanjutnya 4 ya, ada 4 tadi ya? Iya, belum beres nih kita. Belum beres. Iya. 2 apa nih? 2. Langsung gas aja ya. Gas aja. Saya semangat sekali soalnya ini kalau anti korupsi ini.
baru satu ya. Baru satu, oke. Jadi kalau kurang dari 3 korupsi dong. Oke, ya. dua. Nggak boleh. Oke, kedua. Adanya tekanan akademik dan kompetensi yang benar-benar dipres terus. Jadi, maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kepo ya. Jadi orang tua ini pengen anaknya tuh 90, pengen ITB, UPI, IPDN dan sebagainya. Jadi harus ditekan jadi 90 dengan caranya menyontek. Harus ranking 1. Iya benar. Kalau nggak ranking 1 nggak akan kasih Ayla. Itu kemahalan ya Ayla ya. Nah itu jadi ada tekanan baik dari keluarganya. Jadi kamu harus ITB masuk, harus langsung undangan gitu. Jadi penekanan di situ harus nilai gede. Nah, yang salahnya adalah menyontek itu. Dan si anak tidak semuanya nyaman dengan itu ya. Betul. Walaupun ya terpaksa. Terpaksa jadi. Yang ketiganya adalah ini kurangnya keteladanan dari kita sebagai guru ataupun dari warga sekolahnya gitu. Contohnya, ya. Contohnya gimana? Tadi misalkan saya terlambat. Ya, saya berbicara ketika mengajar PKN tidak boleh terlambat anak-anak, tapi saya terlambat. Nah itu kurangnya contoh keteladanan dari gurunya. Selain terlambat, banyak sekali. Kan nggak mungkin terlambat. Yang setiap kedua minggu. adalah, nah ini nih sekarang lagi nilai rapot nih, nilai rapot nih. Nah nilai rapot kan sekarang ada nilai kasih sayang itu. Aslinya itu anak didik itu kurang dari KKM. Walaupun hari ini kurikulum nggak boleh ada KKM ya, tapi tetap aja seperti itu. Ya. Jadi ada nilai kasih sayang situ. Tidak boleh dari kurikulum KKM. Nah gitu, ada dilema etika di situ. Gitu loh maksudnya seperti itu. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Ketiganya praktik baik saya kemarin ya. Saya pun pernah menjadi wali kelas nih. Dia dikasih seperti itu Bu, kasih amplop, dikasih barang. Apa yang saya lakukan? Menerimanya atau menolak? Saya yang kedua, menolaknya tapi dengan cara baik-baik. Ya saya terima tapi silakan untuk anak didiknya untuk jajan. Gitu. Kalau sudah kenaikan kelas tetap nggak boleh juga? Nggak boleh juga. Kalau udah kenaikan kelas udah selesai gitu misalnya. Nggak boleh. Naik kelas, udah bagi rapot selesai, baru ngasih gitu. Sebagai ya tanda terima kasih aja gitu. Itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh juga ya? Itu sepele tapi luar biasa. Tapi teman-teman yang lain seperti itu, saya menolak. Ya, seperti itu gitu. Nah itu salah satu contohnya. Dan berikutnya ya mohon maaf misalkan ada di dunia pendidikan ketika belanja tidak sesuai dengan apa adanya. Kotak kosong, cap kosong itu terjadi di mana-mana. Ya itu dunia belum pendidikan integritas dipertanyakan ya. Betul. Dimanapun instansi manapun bukan sekolah Berarti saja. sebetulnya profesi guru itu melekat ya. Betul. Tidak hanya di ruang kelas gitu. Iya. Ketika dia pulang sekolah pun dia tetap guru. Agak menjadi ambigu ya ketika misalnya dia dari jam 7 sampai jam 12 mengajar sebagai guru, tapi jam 1 sampai jam 5 sorenya atau sampai malamnya berbeda profesi yang sama sekali bertolak belakang gitu dengan. Betul. Tidak bisa berarti bukan gitu ya. Betul. Jadi bahkan kami di SMK SLB itu kan sampai jam 15.30 atau jam 16.00 nih. Iya. Ya gitu kan. Otomatis jiwa kami ini benar-benar di sekolah dan mendidik full ke anak didik kita ini untuk benar-benar serius untuk menanamkan 9 integritas itu. Satu lagi Kang Kopi ya, keempat ya. Terakhir ya. Tadi kita recap lagi nih. Siap. Sosial budaya. Oke. Tekanan stres ya. Akademis itu yang nilai harus tinggi. Ketiganya minimnya keteladanan. Minim tekanan, oke. Oke. Terakhir adalah lemahnya penegakan peraturan. Oke. Permisif. Ya. Jadi bisa dinego nih. Jadi punish reward-nya agak negosiasi gitu. Betul gitu. Jadi kan jauh-jauh di negara Indonesia saja di luar sana, tapi kita belajar demokrasi berkelas demokrasi secara integritas adalah di kelas yang kecil. Ya, saya akhir-akhir ini menyukai sebuah diksi, Bu. Ambiguitas moral. Betul. Itu saya kutip dari sebuah serial di NBC gitu. Ambiguitas moral itu ya memang terjadi akhirnya. Ketika kita nengok ke sini, kita jadi warna ini, kita yang nengok ke sini gitu. Apakah itu terjadi di sivitas pendidikan? Masing-masing yang bisa jawab ya Bu ya. Tapi kalau melihat dari tantangan yang dihadapi kan sebetulnya itu rentan sekali ya. Ada moral hazard di situ yang selalu mau nggak mau terjebak lagi di situ. Tapi mudah-mudahan ke depan lebih baik lah situasinya. Amin. Mungkin ada pesan yang mau sampaikan Bu terakhir di sesi terakhir, baik untuk sivitas guru, siswa, untuk masyarakat, orang tua terutama gitu. Silakan Bu. Ya, betul yang tadi disampaikan oleh Kang Rizky dan Kang Rofi ya, bahwa untuk membangun integritas itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Tetapi pasti bisa. Pasti saya bisa. yakin ya, karena saya balik lagi bahwa fitrahnya kan manusia itu baik. Tidak ada manusia yang tidak baik. Ya. Ya, semua fitrahnya itu baik. Dan saya yakin ketika kita mendengarkan suara hati, apapun yang tadi disampaikan oleh Kang Rizky, itu mah kalau menurut saya lebih ke kasuistis ya. Saya tidak setuju kalau misalnya semua yang tadi disampaikan itu digeneralisir di semua sekolah. Tapi intinya kita harus memulai dari hal yang paling kecil dari diri kita sendiri. Dan lakukan apapun yang kita bisa gitu, sehingga
energi positif kita bisa menular kepada guru-guru, kepada murid-murid, kepada yang lain. Orang tua juga termasuk ya? Termasuk orang tua. Ya, jadi komunikasinya boleh bisa melalui siswa ya. Jadi ngobrol sama anak, diskusi sama anak, nanti anak ngobrol dengan orang tuanya, yaitu mudah-mudahan bisa menjadi jalan ya. Dan yang paling penting adalah proses. Kita tidak boleh berhenti dari proses ini. Apapun yang terjadi. Jangan sampai tadi moral ambiguity itu mempengaruhi ya. Ketika kita memiliki satu rel yang kuat bahwa ini adalah tempat berpijak kita, bahwa kita akan pulang, bahwa yang dilakukan di dunia ini cuman lewat doang. Saya yakin moral ambiguitas itu nggak akan mempengaruhi banyak gitu. Artinya sekolah tidak hanya sekedar mengejar sebuah lembaran ijazah kertas bagi siswa juga. Tapi itu tadi lebih jauh dari itu adalah membangun integritas, karakter dan seterusnya. Oke, Kang Rizky, pesan yang bisa sampaikan buat sivitas pendidikan ya. Siap. Guru, siswa, dan orang tua sebenarnya juga termasuk. Siap, saya sampaikan dengan 3M. Banyak TBSK ya, terlalu banyak singkatan. Biar gampang diingat dan tidak mudah dilupakan. M yang pertama. Biar gampang diingat dan tidak gampang untuk dilupakan. Siap. Ya. 3M dan pantun, Bang. Boleh izin ya? Boleh dong. Saya sambil mencatat juga ya. Berpikiran saya mencari integritas yang gimana nih. Tapi bukan dari ChatGPT, bukan ya. Gemini sekarang luar biasa canggihnya ya. Saya terakhir ya, tapi bukan terakhir di sini, bukan ya. Terakhirnya adalah 3M. M yang pertama. Yang pertama adalah mau dari kita sendiri. Memulai dari diri kita sendiri. Iya betul. Jangan menunggu instruksi dari pimpinan kita, atasan kita ataupun siapapun itu. Kesadaran diri kita sendiri. Satu itu. Dan mulai dari sekarang hal sederhana mulai pun. Dari sekarang. Mulai dari di kita sendiri, mulai dari sekarang dan mulai dari hal kecil atau sederhana. Itu saja. Yang ketiga. Ya, 3M itu. Saya ulangi lagi. Satu, mulai dari diri sendiri. Kita diri sendiri. Kedua adalah mulai dari sekarang dan lakukan dari hal yang sederhana atau yang terkecil. Hal-hal baik itu ya. Betul. Dan pantun nih ketinggalan. Oh iya pantun. Boleh? Boleh dong. Ibu mau pantun juga silakan. Saya udah menyiapkan nih pantunnya. Terlalu tegang tadi ya. Siap. Tadi kayak seminar, kita bukan seminar ya. Kita ngobrol bersama. Langsung pantunnya. Pantun. Tapi harus bilang cakep. Cakep. Ayo Bu, siapa? Mas Au. Tapi walaupun ini cantik ya. Kita kan cakep ya. Pantunnya ya. Burung Garuda terbang tinggi di angkasa. Cakep. Mantap. Melintasi gunung dan lautan. Cakep. Berbohong saja aku tak kuasa, apalagi melakukan KKN. Jadi satu lagi ya. Sorry, satu lagi, oke? Satu lagi. Biasa cakep ya. Pohon kelapa ditanam petani. Cakep. Berdaun lebat, buahnya berisi. Aman tentram negeriku ini. Hidup bermartabat tanpa korupsi. Itu sederhana saja ya. Baik, ini narasumbernya keren sekali ya warga Disdik Jabar, dan semoga komitmen kita bersama baik di sivitas sekolah, masyarakat, yuk sama-sama gitu Kang ya Bu ya. Kita komitmen bersama kan intinya itu ya, membangun integritas demi Indonesia maju ya. Anti korupsi dari hal yang kecil ya. Korupsi waktu, korupsi apapun itulah, kan sampai hal yang sifatnya besar. Terima kasih Ibu Yani Heriani, MPD ya, Kepala Sekolah SMK 9 Bandung sudah hadir di studio. Kemudian juga Kang Rizky Muhammad Subagja. Wah, ini penyuluh anti korupsi Kujang Bersatu Jawa Barat, dan juga guru di SMK ini Kang ya? SMKN Cijambe Kabupaten Subang. Terima kasih sekali lagi udah hadir, sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk menularkan nilai-nilai baik ya di sekolahnya masing-masing Akang sama Ibu. Siap. Dan demikian wargi Disdik Jabar obrolan saya bersama narasumber. Semoga di hari peringatan Desember ini anti korupsi dunia juga menular ke wargi Disdik Jabar sampai hal-hal yang terkecil. Saya Raffi Akbar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.